tiba-tiba saja kita dikejutkan bahwa hasil dari persepsi yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Ada apa dengan masyarakatku? Nah, Bang Kicah hanya ingin melihat satu, bahwa pernah kan kita mendengar apa yang disebut dengan efek, ya kata dulu di tahun 98 kan Amin Rais siapa yang tidak kenal. Lalu dia nyapres, ternyata perolehan suaranya kecil. Ada yang menyebutnya itu sindrom Amin Rais. Artinya apa? Di kalangan kelas tertentu Amin Rais dikenal, sementara di kalangan yang kelas lainnya yang mayoritas ternyata tidak dikenal. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, pelaksanaan Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024 tinggal beberapa bulan ke depan, bahkan beberapa hari. Dan kita lihat perjuangan dari pasangan calon, baik itu paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, makin hari makin besar effortnya, makin tinggi intensitas kunjungannya, jangkauannya, dan juga para relawan makin kuat daya jelajahnya, makin semangat, makin besar effortnya. Semua tentu ditujukan untuk memenangkan pasangan calon yang mereka dukung. Apapun pertimbangannya dalam negara demokrasi, tentu itu sah-sah saja. Preferensi orang untuk memilih boleh rasional, boleh irasional. Itu hak dari masing-masing konstituen, dari masing-masing pemilih. Salah satu ukuran sukses tidaknya katakanlah kampanye, sosialisasi, atau apapun namanya, pasangan calon dan relawan-relawannya adalah hasil survei. Ya, survei itu adalah potret realitas persepsi masyarakat konstituen yang secara saintifik ada metodologinya tentang preferensi, kecenderungan, arah pilihan dari masyarakat konstituen yang ditanya tentang siapa yang akan mereka pilih. Bang Kicah pada kesempatan ini ingin kita coba membahas survei terakhir dari sebuah lembaga yang menurut Bang Kicah cukup kredibel, yaitu Litbang Kompas, yang diselenggarakan dari tanggal 29 November 2023 sampai 4 Desember. Menarik hasilnya untuk kita bahas, untuk kita kaji, untuk kita analisis fenomena apa sebenarnya yang ada di negeri ini. Karena bagi Bang Kicah yang ada dalam kolam tertentu, kelompok tertentu, kelas tertentu, tentu berbeda cara pandangnya dengan teman-teman atau siapapun yang berada di kelompok lainnya. Baik, Bang Kicah akan coba sajikan dulu hasil survei Litbang Kompas. Pertama soal pasangan calon. Jadi yang ditanya siapa yang akan dipilih, pasangan Anies dengan Muhaimin kah, atau paslon nomor 1, pasangan Prabowo Gibran kah, atau pasangan Ganjar Mahfud MD. Nah, hasil dari survei Litbang Kompas adalah yang memilih pasangan Anies dan Caimin itu 16,7%. Lalu yang memilih pasangan Prabowo dan Gibran itu 39,3%. Dan yang memilih pasangan Ganjar Pranowo adalah 15,3%. Yang tidak tahu atau tidak menjawab itu ada 28,7%. Coba, di posisi nomor 1 adalah Prabowo Gibran, posisi nomor 2 adalah Anies dan Muhaimin, dan posisi nomor 3 adalah Ganjar dan Mahfud MD. Meski selisih dengan antara Ganjar, Mahfud, dan Anies sangat tipis, tetapi posisi Prabowo dan Gibran sangat tinggi, jauh di atas keduanya, melebihi 2 kali lipat. Lalu hasil survei tentang presiden antara Anies, Prabowo, dan
Ganjar itu adalah Anies berada di posisi 17,4%, Prabowo berada di 39,7%, sementara Ganjar di 18%. Nah, untuk hasil ini Prabowo tetap jauh di atas Ganjar dan Anies, bahkan 2 kali lipatnya. Posisi dalam calon presiden ini Prabowo nomor 1, Ganjar nomor 2, Anies nomor 3 gitu. Lalu hasil survei ketiga itu soal cawapres. Ini soal elektabilitas cawapres. Itu hasilnya adalah Caimin atau Muhaimin Iskandar itu 12,7%, Gibran Raka itu 37,3%, sementara Pak Mahfud MD 21,6%. Luar biasa kan? Gibran berada di peringkat atas dan posisinya mengalahkan seorang tokoh yang profesor, yang lebih sepuh, yang personal brandingnya lebih hebat, dan juga mengalahkan Caimin yang seorang pimpinan parpol malang melintang di dunia politik. Ya, dan dari ketiga survei persepsi ini, yaitu soal elektabilitas pasangan calon, soal elektabilitas presiden, soal elektabilitas wakil presiden, yang tidak tahu dan tidak menjawab itu tinggi sekali, yaitu di atas 20%. Inilah yang disebut dengan swing voters. Salah satu swing voter yang dia bisa mencolok ke pasangan nomor 1, bisa mencolok ke pasangan nomor 2, bisa mencolok ke pasangan nomor 3. Dan soal waktu, kapan dia menentukan, ya barangkali di hari-hari kampanye yang masih panjang ini, dalam tanda petik, tugas dari pasangan calon lah untuk meyakinkan para orang-orang yang tidak tahu atau tidak mau menjawab ini karena belum menentukan pilihan untuk memilih mereka. Dan jumlahnya sangat signifikan. Tentu hasil survei ini bagi pasangan calon tertentu, bagi relawan calon tertentu, sangat mengguncangkan, mind-blowing, membuat nggak percaya, mencoba mendinai, apalagi pasangan Ganjar dan Mahfud, serta relawannya, dan tentu saja juga pasangan Anies dan Imin juga relawannya. Bagi mereka yang katakanlah rasional, mencoba menganalisis, mencari tahu secara saintifik apa yang salah dan apa yang harus dilakukan ke depan. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dengan kondisi ini, tentu mereka akan menyalahkan lembaga surveinya. Mereka membangun argumentasi-argumentasi untuk membenarkan bahwa pasangannya lah sejatinya yang layak menjadi pemenang, bukan pasangan yang disurvei. Macam-macam serangan terhadap lembaga survei dilakukan, yang lembaga bayaran dan segala macam. Jujur saja, sebagai bagian dari pendukung, relawan dari salah satu paslon, awalnya tidak menerima lembaga survei manapun yang kebetulan juga menempatkan pasangan yang Bang Kicca dukung itu di posisi 3, sering kali di posisi 3. Dan salah satu alat pembenar untuk menyenangkan hati Bang Kicca bahwa survei itu salah adalah apa yang muncul ke permukaan tentang puling-puling yang banyak sekali itu dimenangkan oleh calon Bang Kicca. Dan argumentasi yang Bang Kicca bangun itu adalah jika hasil puling itu adalah representasi dari persepsi publik pada tempo tertentu, pada waktu tertentu, tentu hasil puling pada tempos dan waktu yang bersamaan akan mengkonfirmasi hasil survei. Ini kan argumentasi yang ya bisa benar, bisa salah. Tapi belakangan setelah merenung, setelah coba men-tracking ke belakang bahwa banyak sebenarnya lembaga survei ini layak dijadikan pertimbangan, perhitungan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Jadi bagi Bang Kicca, hasil lembaga survei Litbang Kompas ini bagi pasangan yang berada di posisi kedua, ketiga,
Anies dan Ganjar. Mari kita coba membedah sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa dalam realitasnya bagi kita orang-orang yang berada di ring 1 yang dekat dengan pasangan calon manapun itu ya, yang kita mengambil keputusan untuk support untuk menjadi relawan karena voluntary yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional. Tentu subjektivitas, tetapi secara umum bisa diuji. Ya, yang namanya pemimpin kan yang kita cari adalah pertama kapabilitasnya, bobotnya, kapabilitas intelektual, kapabilitas leadership. Lalu yang kedua tentu yang kita cari adalah apa yang disebut dengan etikabilitasnya. Soal urutan apakah etika yang di atas atau kapasitas yang di atas, bagi Bang Kicca mungkin kapasitas yang didahulukan. Karena bagaimanapun kalau etika di atas, kapasitasnya tidak ada ya sama juga kita tidak mendapatkan apa-apa dari pemimpin. Lalu yang kedua etikabilitasnya, tentu itu banyak tuh cara yang untuk mengayaknya bisa dilakukan. Lalu yang ketiga barangkali saja adalah jejak rekamnya, dan di atas semuanya tentu soal integritas. Nah, tiba-tiba saja kita dikejutkan bahwa hasil dari persepsi yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Ada apa dengan masyarakatku? Nah, Bang Kicca hanya ingin melihat satu, bahwa pernah kan kita mendengar apa yang disebut dengan efek, ya kata dulu di tahun 98 kan Amin Rais siapa yang tidak kenal, lalu dia nyapres, ternyata perolehan suaranya kecil. Ada yang menyebutnya itu sindrom Amin Rais. Artinya apa? Di kalangan kelas tertentu Amin Rais dikenal, sementara di kalangan yang kelas lainnya yang mayoritas ternyata tidak dikenal. Sementara untuk pemilu ini one man one vote. Jadi kita bisa lihat bahwa kelas menengah, orang terdidik, itu kan piramidnya semakin mengecil ke atas. Sementara saudara kita yang tidak terpapar dengan banyaknya informasi atau terpapar oleh informasi-informasi lain yang memang disasarkan untuk mereka dari buzzer, misinformasi lainnya, atau dicekoki dengan katakanlah sebenarnya itu bagian dari distribusi keadilan sosial, kewajiban negara kepada warganya, tetapi dibungkus bahwa ini bantuan, ini pemberian dari person tertentu, sosok tertentu, kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak punya penilaian objektif, otaknya dicekoki, gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, kita ingat kalau nggak salah ini Pram, ada istilah itu badai dalam secangkir kopi. Jadi jangan-jangan kita para relawan yang melek politik, ini relawan manapun, yang kebetulan saat ini posisinya di nomor 2, nomor 3, itu menganggap cangkir kopi itu adalah realitas yang sebenarnya. Padahal yang bergerak hanya air di kopi, di secangkir kopi. Jadi badai itu hanya ada di kalangan-kalangan yang terpapar dengan informasi yang well known, yang educated, yang terekspos dengan politik. Sementara realitas lainnya di luar kopi ada kolam besar, lain cara memandangnya. Jadi mari kita, siapapun Anda, relawan manapun yang posisi Anda sekarang tidak seberuntung pasangan Prabowo dan Gibran, keluar dari cangkir Anda, lihat realitas di luar sana, jangan bangun argumentasi berdasarkan realitas yang ada di cangkir Anda, tapi cari tahu apakah orang-orang di luar sana paham dengan apa yang Anda pahami soal sosok pimpinan yang Anda dukung, tahu sesuai dengan apa yang Anda tahu soal sepak terjang, soal kinerja, soal past performance dari paslon yang Anda dukung. Jangan salahkan lembaga surveinya, tetapi barangkali saja Anda yang harus beranjak dari posisi di mana Anda duduk saat ini. Lalu ada yang lainnya, bahwa sejatinya di era digital ini orang-orang akan dipaparkan secara algoritma oleh kemana senangnya dia. Jadi jangan-jangan apa yang ada di persepsi kita soal siapa sebenarnya yang mendominasi, siapa sebenarnya yang harus menjadi pemenang, itu tidak terlepas dari apa yang hari-hari kita tonton. Algoritma bekerja karena kita terafiliasi kepada orang tertentu, maka algoritma bekerja, informasi yang munculkan di wall
gadget kita adalah informasi yang relate dengan apa yang sering kita tonton. Jadi kita selalu dipaparkan oleh hal-hal yang ya tadi kita senangi, kita gandrungi, dan kita menganggap itu udah realitas yang ada di luar sana. Padahal itu hanya badai dalam secangkir kopi. Bagi saya pernah walkthrough tes ya katakanlah ke pasar, lihat teman-teman sopir bajai atau pedagang buah atau pedagang sayur yang lagi mengisi waktu senggangnya dengan menonton gadget. Ya mayoritas yang Bang Ica lihat mereka adalah orang-orang yang tidak tertarik dengan politik. Yang mereka lihat adalah yang sifatnya hiburan. Ya, barangkali itu yang mereka butuhkan, keluar lari dari realitas kehidupan yang makin hari makin membuat mereka susah, dan satu-satunya pilihan yang mereka punya dalam kesenjangan atau dalam waktu yang mereka bisa manfaatkan untuk me time. Kalau pedagang tidak ada pembeli, kalau teman-teman tukang bajai, Gojek tidak ada penumpang, tidak ada passenger, ya menonton apa-apa yang mereka senangi di gadget mereka. Dan sebagian besar Bang bisa lihat mereka senang dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang drama, hal-hal yang sifatnya itu membuat kita bisa lupa dengan realitas keadaan kita yang sebenarnya. Dan algoritma akan bekerja mengasupi mereka dengan hal-hal yang mereka sukai. Jadi itulah yang terjadi agaknya kenapa survei itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, dan kita tidak percaya, ya karena yang tadi itu satu, ada yang dikenal dengan Amin Rais Syndrome yang pernah terjadi di tahun 98 ketika Pak Amin, siapa yang tidak kenal saat itu, lalu pada periode berikutnya beliau nyapres, kita yang berada di perkotaan yang punya akses ke informasi, kita yang berada di kelas menengah, aku yakin bahwa Amin Rais yang akan muncul sebagai pemimpin kita. Ternyata realitasnya tidak, bahkan suaranya pun sangat kecil. Jadi ada istilah Amin Rais Syndrome. Lalu ada juga realitas badai di secangkir kopi. Ya, yang kita lihat hari-hari adalah riak-riak yang ada di cangkir kita tanpa kita pernah tahu bahwa di luar sana ada kolam-kolam besar yang adem-adem saja. Dan yang ketiga, apa yang kita gandrungi, maka algoritma akan bekerja, dan itulah yang akan muncul di wall gadget kita, dan itulah yang jadi asupan di pikiran kita. Jadi mari kita pahami realitas tersebut, jadikan survei ini sebagai bahan masukan, tanggapi secara objektif, respon secara positif, dan waktu masih ada 2 bulan lebih ke depan. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar paham akan tujuan didirikannya negeri ini, yaitu distribusi keadilan sosial. Yang kedua, dia punya kapasitas untuk menyelesaikan segala problema. Dan yang ketiga, dia diberi istiqomah, tidak gampang terombang-ambing oleh badai apapun, oleh gombalan-gombalan apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.